Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Investasi Syariah. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Oktairani dan rekan saya Puji Nuriana. Pengertian investasi syariah. Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi atau perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dan lain-lain. Ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau umumnya digunakan adalah kontrak investasi kolektif atau KIK, seperti reksadana. Sedangkan manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara utuh, pemahaman manajemen investasi syariah dapat dirangkum pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, apabila investasi konvensional diawasi langsung oleh OJK, maka investasi syariah diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia yang berbentuk Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah. Dalam praktiknya, investasi syariah sama dengan investasi konvensional. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari investasi syariah, seperti 1. Bebas riba. Menurut Syekh Yusuf, riba adalah semua yang ditambahkan atas pokok harta. Maksudnya, apa yang ditambahkan kepada seseorang tanpa melalui perdagangan atau tanpa usaha bersusah payah sebagai tambahan hartanya. Dalam prinsip Islam, riba dilihat sebagai hal yang merugikan salah satu pihak, pertama peminjam. 2. Tidak ada gharar atau masyir. Gharar adalah hal yang mengandung ketidakjelasan baik dari segi akad, barang maupun kegiatannya. Sementara masyir artinya memperoleh sesuatu tanpa dengan susah payah, bekerja keras. Contoh dari masyir adalah judi, karena dilakukan secara untung-untungan dan tidak ada unsur kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Ketiga, menggunakan akad. Ciri khas yang menjadi kelebihan dari investasi syariah ialah adanya akad. Beberapa akad yang terdapat di investasi syariah berupa akad kerjasama, musyarakah, sewa-menyewa, ijarah, dan akad bagi hasil, mudharabah. Bentuk-bentuk investasi syariah. 1. Deposito syariah. Deposito syariah adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. 2. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 3. Obligasi syariah. Obligasi syariah adalah sesuatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 4. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudah
mudharabah. Proses manajemen investasi syariah. Ada 6 proses dalam manajemen investasi syariah. Yang pertama, melakukan screening objek. Yang kedua, investasi, menentukan tujuan investasi. Yang ketiga, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio. Keenam, evaluasi kinerja portofolio. Kriteria investasi syariah. Ada beberapa kriteria untuk investasi dapat digolongkan sebagai investasi yang islami, yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama, perusahaan industri. Yang kedua, perusahaan dengan leverage ratio yang tinggi. Yang ketiga, perusahaan dengan pendapatan bunga yang tinggi. Dan yang keempat adalah perusahaan dengan aktivitas dan piutang yang tinggi. Selanjutnya, manajemen investasi dalam Islam. Dalam Islam, investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi dalam Islam adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumber daya yang ia miliki melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dilihat dari sudut kerohanian yang merupakan sebuah amal soleh yang menjadi bekal manusia untuk hari perhitungan kelak. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui masa depan, sehingga Allah memerintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Investasi sangat dianjurkan agar harta yang dimiliki tidak habis dengan zakat. Harta yang tidak berputar merupakan harta yang menjadi objek zakat. Dengan demikian, agar harta tersebut tidak habis karena zakat, maka perlu diinvestasikan. Hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Yahya dari Malik yang menyampaikan dari Umar bin Khattab berkata, berdaganglah, berinvestasilah dalam harta anak yatim atau agar harta tersebut tidak habis oleh zakat. Hadis riwayat Syaibani. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam investasi menurut Islam diantaranya ada 5. Yang pertama, halal. Yang kedua, maslahah. Yang ketiga, terbebas dari riba atau bunga. Yang keempat, bebas dari horor. Dan yang kelima, bebas dari masyir atau spekulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.